Perjalanan ke Sukabumi ini gue mulai dengan menumpang kereta dari Bogor ke Sukabumi. Harga tiketnya cukup terjangkau, yakni Rp80.000 untuk kelas eksekutif atau Rp45.000 untuk kelas ekonomi. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah ke stasiun Sukabumi dan langsung bergegas ke penginapan untuk bertualang esok hari. Dari Sukabumi kota ke kawasan Geopark Ciletuh memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan mengendarai sepeda motor. Meski jarak perjalanan cukup panjang, tapi tetap seru dan menyenangkan karena kita disuguhi pemandangan yang super keren. Nah, destinasi pertama di Geopark Ciletuh ini kita mulai dengan mengeksplor Curug Sodong. Hai guys, sekarang gue lagi ada di Curug Sodong. Dan kayak tahun lalu gue kesini tuh curugnya tuh belum kayak gini sih, maksudnya belum banyak fasilitasnya. Tapi sekarang tuh udah kayak beda banget, banyak fasilitas di sini yang udah diperbaruin gitu. Curug Sodong kini mulai tertata. Dibandingkan kunjungan pertama gue di pertengahan 2021, saat ini banyak fasilitas tersedia, termasuk teater ini. Saat debit air curug ini tinggi, kolamnya pun akan berwarna kuning dengan percikan air yang cukup kencang meski kita berada di jarak cukup jauh. Tapi, tentunya nggak akan mengurangi keindahan curug satu ini kok. Nah, bila debit air rendah, kolamnya pun cenderung terlihat jernih dan kita pun bisa menyaksikan goa di curug ini secara jelas. Kawasan curug ini punya 3 tingkatan. Bila Curug Sodong paling bawah, tingkatan paling atas dinamakan Curug Cikanteh. Dan pastinya rugi kalau melewatkan kesempatan berkunjung ke Curug Cikanteh yang harus berjalan kaki sekitar 15 menitan ini. Berbeda dari kunjungan sebelumnya, kunjungan ke Curug Cikanteh kali ini penuh tantangan. Selain jalanannya yang licin karena sehabis hujan, tempat ini juga sedang ramai diserbu wisatawan saat long weekend. Waktu itu pas gue ke sini, ke Curug Sodong sama Cikanteh ini tuh pas lagi kering gitu. Dan kayaknya ini habis hujan, jadi kayak jalanannya tuh bener-bener licin dan banyak orang, jadi kayak ngantri dan ya ngos-ngosan banget, harus hati-hati banget sih. Jadi ini lagi musim liburan, long weekend gitu, jadi ya antri banget. Jembatannya cuma bambu gitu sih, jadi hati-hati banget sih. Nah, jadi tadi dari Curug Sodong ke Cikantehnya ini kira-kira tuh harus jalan kaki sekitar 15-20 menit sih gitu. Cuman kalau keadaannya kayak gini yang jalannya licin dan antri penuh sama orang, kayaknya bisa 30 menitan lebih sih gitu. Nah, kita udah mau sampai nih. Setelah berjalan kaki kurang lebih 15 menit, sampailah ke curug keren ini. Namun, long weekend sepertinya bukan saat yang tepat untuk berkunjung karena cukup ramai. Oh ya, untuk berkunjung ke curug ini, kita juga dikenakan biaya tapi sifatnya donasi ya, atau seikhlasnya. Di curug ini, kita bisa melakukan beragam aktivitas seperti camping, mandi di kolam air terjunnya, dan pastinya berfoto.
Daya tarik dari curug ini, selain air terjunnya yang indah dan bebatuannya yang membuat tempat ini makin estetik, rimbunan hijau di sekitar juga menambah asri dan kekerenan curug ini. Selain curug kedua ini, kita juga bisa berkunjung ke Curug Cikanteh yang berada di tingkat paling atas. Namun, saat musim hujan ataupun debit air yang deras, kita harus tetap berhati-hati ya. Perjalanan menuju ke Curug Puncak Manik dari Curug Sodong ini ditempuh sekitar 35 menit. Tapi tenang, selama perjalanan gak akan bosen kok karena disuguhi lukisan alam yang luar biasa keren. Eits, setelah sampai di parkiran Curug Puncak Manik, kita pun harus berjalan kaki menuju ke curug tersebut kurang lebih 15 menit ya. Medannya lumayan sini, nggak mungkin 15 menit kayaknya. Jadi guys, kalau kalian mau kesini, harap diingat nih bahwa di sini nggak ada sinyal sama sekali ya. Dan jangan lupa kalian juga harus bawa air mineral gitu. Nah, gue bodohnya nih hari ini air mineralnya ditinggal ya di motor gitu. Terus karena medannya juga lumayan susah, ya nggak susah banget sih, cuman ya agak jalannya tuh nggak terlalu kelihatan kalau ini jalan gitu. Bayangin aja kayak jalan setapak gitu sih. Nah itu ya jangan pakai sendal jepit tuh kayak temen gue tuh pakai sendal jepit. At least pakai sendal gunung deh gitu. Itu kayak nggak ini kok, airnya nggak deras banget. Wah, ya. Untuk menuju ke Curug Puncak Manik dari tempat ini, ada dua cara, menyeberangi sungai atau menyusuri pinggiran sungai. Karena sungainya cukup dalam dengan arus yang cukup kuat, akhirnya kita pun memutuskan menyusuri pinggiran sungai. Selain jalur ini, ada jalur lain yang lebih mudah untuk mencapai ke Curug Puncak Manik, yakni melalui bukit yang berada di seberang sungai ini. Di jalur tersebut, sudah terdapat tangga yang layak dan lebih mudah untuk dilalui. Namun, dari beragam informasi, jalur tersebut telah ditutup sementara. Keren banget! Karena agak licin gitu kan, mendingan lepas sendal aja sih gitu. Dan kayak yang lainnya juga pada lepas sendal sih, karena ya tadi licin gitu. Akhirnya guys, setelah kayak 15 menitan sih sampai juga di air terjun Puncak Manik gitu. Cuman sebenarnya ini masih di sungainya sih. Air terjunnya tuh itu tuh di sana tuh. Oke guys, sebenarnya air terjunnya tuh ada di sebelah sana tuh. Cuman kalau mau lihat lebih jelas tuh harus ke sana. Nah, cuman gue nggak berani karena ini udah hujan dan harus nyebrang soalnya. Curug Puncak Manik adalah salah satu curug terkeren. Sayangnya, gue nggak berkesempatan untuk melihat lebih dekat lagi dengan cara menyeberang karena arus yang cukup deras dan cuaca yang kurang meyakinkan. Ternyata ya,
naiknya lebih parah lagi nih. Ngos-ngosan. Soalnya curam kan, jadi ya kalau naik mesti manjat-manjat. Jadi kalau kalian mau kesini ya jangan lupa ya tinggalin nih tas kayak gini nih, beban banget. Hai guys, sekarang gue mau ke Curug Cimarinjung. Coba ya kita lihat. Kalau waktu itu sih gue kesini debit airnya dikit banget. Cuman kayaknya ini debit airnya gede banget sih. Coba kita lihat ya. Sayangnya, saat berkunjung, debit air Curug Cimarinjung sedang tinggi. Jadi, kita nggak bisa melakukan banyak aktivitas lebih dekat di bawah air terjunnya. Ini sih karena debit airnya cukup tinggi ya, kayaknya nggak boleh renang ke sana sih. Meskipun debit airnya cukup tinggi, pemandangan Curug Cimarinjung ini tetap juara. Terlebih, di sekitar curug ini dikelilingi oleh pepohonan hijau yang nyegerin banget. Oke, jadi sekarang kita bakalan nyebrang ya ke Pulau Kunti. Dan nanti kita bakal nge-explore keindahan Pulau Kunti yang pastinya keren banget. Gak sabar gue, yuk! Nah, kalau mau ke Pulau Kunti itu tuh apa namanya, bisa kayak nyewa kapalnya sebenarnya 300.000 ya per kapal, atau kalian bisa ikutan barengan lain sih sama orang-orang lain gitu. Dalam satu kapal ada 10 orang, pokoknya itu harganya kisarannya 300.000 sampai 350.000 gitu sih. Oke, jadi sekarang gue akan coba untuk ekspor ke si Pulau Kuntinya. Deh. Jadi kalau mau ke Pulau Kuntinya itu depan kita harus nyebrangin si jalan, bukan nyebrangin sih, kayak nyusurin jalan-jalan yang warna hitam itu, kayak bebatuan ini. Bener deh, jalannya tuh bener-bener kayak banyak bebatuan yang terjal dan agak sakit sebenarnya gitu. Jadi kalian harus pakai sendal ya. Kalau pakai sepatu gue nggak rekomendasiin karena bakal banyak ombak sih. Jadi kayak bakal basah sepatunya gitu. Mending pakai sendal aja deh gitu. Ya, kita hampir sampai nih di Pulau Kuntinya. Nah, ngomong-ngomong soal Pulau Kunti nih, jadi tuh sebenarnya batu-batuan di sini tuh adalah diperkirakan batunya tuh berasal dari jutaan tahun yang lalu gitu sih katanya. Karena memang ini kan termasuk kawasan geopark ya gitu, dan Pulau Kunti sendiri termasuk dalam kawasan geopark. Dan kalau kalian tahu bahwa geopark sendiri tuh jadi salah satu tempat wisata gitu kan yang masuk dalam UNESCO gitu kan. Nah, makanya di sini banyak banget bebatuan yang memang usianya tuh udah jutaan tahun yang lalu sih gitu. Ya guys, itu adalah yang di belakang gue, itu adalah goa dari Pulau Kunti gitu. Karena katanya sih ada mitosnya bahwa ketika kita mau ke sana itu nanti akan
cepet dapat jodoh gitulah. Ataupun kalau kita datangnya berdua, katanya akan jodohnya tuh akan makin direkatkan lah gitu katanya sih gitu sama pasangan tersebut. Nah, kira-kira inilah guanya guys. Nggak terlalu dalam ya, dan nggak terlalu luas banget sih, cuman ya lumayan keren lah gitu sih. Coba. Dah sebenarnya itu tuh Pulau Kuntingnya tuh itu udah deket banget kok gitu. Dan sebenarnya satu hal nih yang perlu kita tahu nih ya, bahwa Pulau Kunti itu sebenarnya nggak semenyeramkan itu gitu, karena namanya memang Kunti ya, Pulau Kunti gitu kan, dan katanya banyak kuntinya gitu kan, padahal enggak gitu. Kata Pulau Kunti itu sendiri, kata Kunti ya, itu tuh diciptakan ketika orang mendengar suara ombak di sini gitu. Jadi suara ombaknya tuh benar-benar kayak suara orang ketawa, kayak suara kunti gitu lah. Makanya di sini orang-orang tuh suka nyebutnya, makanya ini adalah Pulau Kunti gitu. Nah, ini nih sekarang gue udah sampai di Pulau Kunting ya. Akhirnya. So guys, pantai Pulau Kuntingnya tuh bener-bener keren, masih asri banget. Dan ya bersih, pasirnya putih bersih gitu sih. Geopark Ciletu adalah kawasan wisata yang sangat keren. Ada banyak pilihan tempat wisata di kawasan yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO ini, terutama wisata alamnya yang luar biasa mempesona. Jangan lupa saksikan Jelajah Sukabumi episode 2 yang akan mengeksplor Ujung Genteng. Sampai jumpa!